tanda-tandanya orang bertakwa. Antara lain apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mohon maaf, ada nggak nama Rasul yang pelit? Ada Pak. Namanya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan namanya Abu Sufyan. Kamu yang Hindu, Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Rumah Al-Juanda yang insya Allah semuanya kamu menuju surga firdaus semuanya. Lihat semua ibu-ibu bawa ada di Alhamdulillah. Tadi saya juga di Masjid Al-Ikhlas. Tadi sama Atena. Sekarang di Al-Ikhlas Alhamdulillah. Untuk kali ini saya ngambil tema karena ada poster besar itu, masjid masih menerima uang untuk pembangunan masjid, supaya masjidnya ini tertutup dan khusyuk. Ya, mohon maaf, itu dibutuhkan dengan berapa Pak? Itu 250 juta. Alhamdulillah 15 M. Alhamdulillah masih belum selesai juga itu ya. Tapi dana untuk acara buka puasa itu dibutuhkan uang 180 juta. Alhamdulillah. Hari ini saya bahas tentang manfaat menjadi orang yang dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak bahaya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku jawabnya yang bagus ya. Apa Ustaz? As-sahiyu, orang dermawan itu kata Rasul, yang pertama kalau kita jadi orang dermawan karena Allah apa? Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Siapa yang mau dekat dengan Allah? Siapa? Bapak ibu rahimahumullah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, kita jadi orang dermawan. Kenapa Ustaz? Karena semua ibadah itu tujuannya orang bertakwa. Qurannya surah apa? Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, saya ngomong beta dengan kau berangkat umroh pada kali ini. Hai, saya ngomong anu orang kedua.
Beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa kita ibadah kepada Allah? Karena perintah Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita semua, termasuk orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Satu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Apa hubungannya dengan dermawan, Ustaz? Buka Qurannya surah Al-Imran surah 3 ayat 133, 134 sampai 136. Itu tanda-tandanya orang bertakwa. Antara lain apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu mau menginfakkan hartanya bagi waktu lapar maupun sakit. Bukan lebih kalau lapar. Apa dulu? Kenapa Ustaz? Karena biasanya orang dikasih kelaparan oleh Allah, biasanya banyak yang lupa kepada Allah. Contohnya siapa? Contohnya siapa Pak Ibu? Korun itu walinya Allah. Itu ketimbang Korun itu walinya Allah. Dulu korun itu miskin. Sedang sama jamaah hidup pada zaman Nabi Musa. Setelah kaya raya, mohon maaf, dia jadi wali. Kemudian ketika diuji sama Allah dengan banyak harta, orang sudah lupa salat jamaah, sudah jarang ikut ngaji. Mohon maaf, diperintahkan jaga tidak mau dan sebagainya. Akhirnya kewalian dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Muhammad. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, syaratnya jadi orang dermawan. Orang dermawan manfaatnya apa lagi Pak Ustaz? Yang kedua kata Rasul, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Pengumuman, berarti surga itu tempatnya orang yang suka memberi lowongan. Lowongannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pamer. Jemaah rahimakumullah. Berarti kalau orang bakhil tempatnya di mana, Pak? Neraka. Semuanya saya ulangi lagi, saya bertanya, ada nggak sahabatnya Rasul yang pelit? Ada nggak Pak? Sahabatnya Rasul yang pelit bakhil ada nggak? Ada. Ada. Siapa? Siapa Pak? Sahabat ya. Ayo yang lain. Sekarang saya tanya ini pertanyaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik juga, boleh nggak istri mengambil uangnya suami? Boleh nggak Bu? Boleh nggak Pak? Boleh juga. Mohon maaf, ada nggak namanya Rasul yang pelit? Ada Pak. Namanya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan namanya Abu Sufyan. Kamu yang Hindu, Abu Sufyan. Itu kan pernah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh seorang istri mengambil uangnya suami? Rasulullah nggak ngomong boleh Bu, pengumuman. Tapi Rasulullah tanya, kenapa kamu mau mengambil uangnya suami? Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kaya raya, tapi itu ngambil masjid. Oh, kalau begitu boleh. Tapi Bu, pengumuman, kalau suaminya loman, seorang istri mengambil uangnya suami tanpa izin, hukumnya apa? Bu, hukumnya apa Bu? Bukan jamaah. Ya, oke. Yang ketiga, manfaatnya orang dermawan setelah qaribun Allah, dekat dengan Allah, qaribun al-jannah, dekat dengan surga. Yang ketiga, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ini manusia Pak. Halo, nek sampe duwe kanca sing loman mesti ya toh. Tapi sekali pahil itu, pikirannya pikir pojokan itu. Biasa komunis pahil itu. Itu, tapi penting loh, kamu itu. Itu. Paham ya. Yang terakhir, orang dermawan itu ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Oke, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi orang bakhil atau dermawan?
gunakan kesempatan. Sedekah yang paling bagus kata Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Ustaz gak bawa uang, cukup scan kris. Ikan kakap, ikan batin, mohon maaf lahir batin, terima kasih Mbak Susi, cukup sudah terima kasih. Untuk yang lebih hebat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.